Nurbillah, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan atau PLP1 yang dimana PLP1 bertujuan untuk membentuk mahasiswa menjadi calon tenaga pendidik yang profesional dengan memiliki 4 kompetensi dasar seorang guru. Berikut hasil wawancara saya dengan Kepala SDN Cijantung 06. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Nurbillah, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar FKIP UAMKA. Di sini saya ingin berterima kasih kepada Ibu telah memberikan saya izin untuk melakukan observasi. Observasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan atau PLP1. Sebelumnya saya ingin mengetahui nama lengkap Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Sutiati SPD. Ya. Sudah berapa lama Ibu menjabat sebagai Kepala SDN Cijantung 06? Di SDN Cijantung 06 mulai Oktober 2019. Sampai sekarang ya Bu ya? Sampai sekarang. Menurut Ibu, bagaimana lokasi dan kondisi di lingkungan SDN Cijantung 06 Bu? Alhamdulillah nyaman, guru-gurunya juga alhamdulillah mensupport, mendukung pendidikan sekolah, semua menjalankan sesuai tupoksinya. Bagaimana karakteristik secara umum peserta didik di SDN Cijantung 06 Bu? Untuk murid-murid ya, Iya. alhamdulillah murid-muridnya juga disiplin, bagus ya, mematuhi semua peraturan, tata tertib dan sebagainya. Jika dilihat secara usia, apakah usia peserta didik di SDN Cijantung 06 ini sudah sesuai dengan aturan pemerintah, Bu? Sudah ya, karena kalau negeri udah pasti. Karena kan waktu masuk kelas 1 PPDB itu kan dari dinas ya, jadi tidak seleksi sendiri, artinya dinas yang seleksi otomatis sesuai umur yang diterima. Di sini di SDN Cijantung 06 ini apakah ada jalur khusus penerimaan untuk peserta didik yang kurang mampu dan peserta didik yang inklusi, Bu? Ada. Ada. Untuk peserta didik yang kurang mampu, apakah ada syarat-syarat khusus mendapatkan KJP, Bu? Untuk masuk KJP ada, yaitu syaratnya tidak mampu dan domisili DKI, KK DKI. Jadi tidak hanya tidak mampu aja, kalau bukan warga DKI tidak bisa mendapatkan KJP. Untuk peserta didik yang inklusi, apakah sarana dan prasarananya sudah memadai, Bu? Seperti adanya guru pendamping khusus, ruang kelasnya. Alhamdulillah di Cijantung 06 ini ruangannya lengkap, alat peraganya ada, dan guru inklusinya juga ada. Kemudian bagaimana dengan struktur organisasi di SDN Cijantung 06, Bu? Apa saja peran dan tugasnya masing-masing? Strukturnya itu dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, komite, dan alhamdulillah sudah berjalan sesuai tupoksinya. Dari kepala sekolah ke wakil kepala sekolah seperti itu? Dibantu ada komite sekolah. Wakil kepala sekolahnya di bidang apa aja, Bu? Bidang kurikulum dan bidang kesiswaan. Itu dari situ ada turunannya lagi, Bu, staff-staffnya? Iya, staffnya guru otomatis ya. Yang membantu guru. Tugasnya apa aja, Bu? Ya macam-macam ya, mungkin selain mengajar itu kan ada juga ekstrakurikuler juga kan sebagian dipegang guru gitu. Struktur terbawah di SDN Cijantung 06 ini apa, Bu? Kayak penjaga sekolah gitu? Penjaga sekolah. Namanya sekarang Caraka. Caraka. Ada berapa, Bu, di sini? Ada 3. Kemudian apakah peraturan dan tata tertib di SDN Cijantung 06 ini bisa berubah setiap tahun ajaran baru, Bu? Bisa berubah sesuai keadaan ya, lihat situasi dan kondisi, jadi bisa kita sesuaikan. Berarti ada peraturan dan tata tertib dari dinas juga ya, Bu, yang permanen ya, Bu ya? Tapi kita menambahkan peraturan sekolah ada. Dan peraturan bukan ada yang tertulis dan tidak tertulis. Iya. Kemudian apa saja upaya sekolah dalam menerapkan
peraturan dan tata tertib di sekolah? Ya harus pertama mungkin menginfokan ke siswa dulu ya, peraturannya begini. Nah nanti kalau umpamanya yang melanggar ya tentu ada sanksinya gitu ya. Kemudian apakah ada penugasan khusus selaku ibu kepala sekolah kepada guru terkait penerapan peraturan dan tata tertib di sekolah untuk peserta didik? Kemudian apakah ada reward atau punishment yang didapat oleh peserta didik yang melanggar maupun yang menaati, Bu? Nah kalau untuk menegakkan tadi disiplin tadi, tiap guru itu tanggung jawab dengan kelasnya masing-masing. Kemudian ada juga guru piket. Nah itu kalau sewaktu pas istirahat atau pagi sebelum masuk itu kan ada guru piket. Nah di situ guru bisa mengawasin anak ini disiplin atau tidak. Kemudian juga untuk apa ya mungkin waktu hadiah ya mungkin Hadiah, ada ya. ya mungkin pujian dan sebagainya gitu ya. Untuk Kalau hukuman? hukuman ya pasti ada ya mungkin untuk mengerjakan apa menulis lebih ya deh. Kemudian juga membersihkan kelas dan sebagainya ya tentu saja yang ringan-ringan tidak memberatkan anak-anak. Untuk peraturan dan tata tertib bagi guru, Bu, apakah masih ada guru yang menaati atau yang melanggar gitu? Nah, tata tertib guru dan kepala sekolah pokoknya semua karyawan Semua ada. Tapi alhamdulillah guru tidak ada yang melanggar dan beliau-beliau ini juga datangnya tepat sebelum jam 6.30 sudah di sekolah karena kan kita terpaku dengan hengki. Kemudian terkait dengan pelaksanaan kegiatan upacara bendera, Bu, di hari Senin. Apakah peserta didik di SDN Jantung 06 ini sudah dilibatkan sebagai petugas upacara dan bagaimana penjadwalannya, Bu? Apakah diambil dari ekskul paskibra atau pergiliran kelas, Bu? Kita untuk upacara tiap Senin itu rutin ya sudah dari dulu sampai sekarang memang itu kewajiban tidak bisa ditinggalkan untuk petugasnya bergiliran kelas ya. Bagaimana dengan upacara Hari Besar Nasional, Bu? Apakah masih diikut sertakan peserta didik? Kita juga wajib ya untuk upacara itu memperingati Hari Nasional itu wajib. Itu biasanya petugas itu ada sebagian guru, murid juga tetap dilibatkan. Kemudian apakah pihak sekolah SDN Jantung 06 ini selalu melakukan kegiatan rapat dan briefing sebelum melakukan kegiatan pembelajaran? Kegiatan rutin itu Mbak, setiap pagi sebelum 6:30 ya, jadi jam 6.15 kita udah mulai briefing sampai 6:30. Nah 6:30 itu guru masing-masing masuk kelas, kemudian nanti 2:30 kita udah ngumpul lagi untuk sebelum kita doa pulang ya, sebelumnya ada info-info. Apakah ada tujuannya, Bu, untuk pelaksanaan kegiatan tersebut bagi SDN Jantung 06? Nah itu manfaatnya banyak banget ya Mbak, terutama kalau pagi itu dengan adanya briefing sebagai kepala sekolah bisa mengabsen guru. Oh ada guru yang belum hadir atau sakit atau berhalangan atau terlambat, dengan begitu bisa menugaskan guru sebelahnya untuk mengisi kelas yang kosong, atau mungkin guru bidang studi atau guru yang lagi kelasnya itu ada pelajaran yang lain, nah bisa mengisi kelas yang kosong tadi. Nah itu gunanya briefing pagi tadi, jadi sangat bermanfaat banget gitu. Ibu, kemudian apakah SDN Jantung 06 ini memiliki kegiatan rutin seperti kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, dan apa saja kegiatannya masing-masing, Bu? Untuk ekstra ya, pramuka yang jelas wajib ya, pramuka, kemudian melukis, kemudian apalagi ya itu Paskibra ada, Bu? Paskibra ada. Semuanya lengkap ya, Bu ya. Kemudian Mbak yang untuk keagamaan itu kayak marawis. Oh, marawis. Untuk kegiatan kokurikuler ya, Bu, apakah semua kelas, setiap kelas itu pernah terjun langsung ke tempat-tempat beredukasi seperti museum seperti itu? Ada. Tapi kemarin itu baru kemarin kan sebelum COVID kita udah melaksanakan rutin. Setelah COVID ini dilarang ya nggak boleh ke tempat wisata ya. Terus ke objek wisata, maksudnya kita adakan rutin kemarin sudah kita
kita lakukan, tapi per kelas semuanya kelas 3, kelas 4, kelas 5 gitu. Kemudian terkait kegiatan ekstrakurikuler Bu, apakah SDN Cijantung 06 ini memiliki kegiatan ekskul unggulan yang sudah memberikan feedback bagi sekolah berupa prestasi membanggakan Bu? Mungkin pramuka ya. Itu yang diandalkan ya Bu bagi SDN Cijantung 06. Yang terakhir terkait dengan pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah Bu, apa saja pembiasaan dan kebiasaan positif yang sudah diterapkan oleh SDN Cijantung 06 dan bagaimana pengaturan dalam penerapannya, apakah dalam pelaksanaannya sudah terjadwal Bu? Untuk siswa atau guru? Untuk siswa dan guru. Siswa dan guru ya. Kalau siswa ya pagi-pagi itu sebelum COVID ini kita budayakan anak harus salim kepada gurunya ya, kalau pagi sepatu datang, dan guru sudah di gerbang ya Bu, berjejer di pintu gerbang untuk menyambut kedatangan anak-anak. Nah itu bergiliran sesuai piket ya guru. Itu dia menyambut guru dan siswa ya. Iya. Selain itu Bu, ada lagi Bu? Ya mungkin kalau ada kepala sekolah umpamanya masuk ke ruang kelas ya, itu kan sering apa sih, itu gantian masuk ke kelas gitu ya, mungkin anak bisa menyambut ya. Untuk ya guru bagaimana Ibu? Pembiasaan yang sudah diterapkan ya, pembiasaan kalau pagi kan harus doa bareng ya. Kalau tadi sebelum briefing kita dibuka dengan doa bersama, memberi tugas, kemudian ada info-info atau mengabsen guru tadi kan pembiasaan tiap pagi. Di sini ada pembiasaan terkait dengan siswa yang harus membuang sampah Ibu. Ada pasti itu setiap termasuk ya Bu hari ya. Kita ingatkan, guru ingatkan, apalagi setiap upacara selalu kita ingatkan. Oke Bu, baik, terima kasih Bu, pertanyaannya sudah semua dijawab dengan detail dan jelas dan sangat bermanfaat, tentunya menambah wawasan saya tentang lingkungan SDN Cijantung 06. Saya berterima kasih kepada Ibu selaku Kepala SDN Cijantung 06 dan beserta para tenaga pendidik yang lain sudah menyambut saya dengan baik untuk melakukan observasi. Semoga SDN Cijantung 06 ini menjadi sekolah yang bermutu, yang mampu melahirkan siswa-siswi yang unggul, berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya.